Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel saya, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang soal CPNS Kementerian Kesehatan, yakni terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Psikotropika, dan Kumpulan Peraturan Menteri Kesehatan. Pembahasan soal ini didukung oleh tim Purap Official dalam ulasan Bang Soal CPNS Kementerian Kesehatan episode ketiga. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan undang-undang pengganti dari A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997, D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, atau E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Pembahasan nomor 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 adalah Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah Undang-Undang Kesehatan Lama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 adalah Undang-Undang Narkotika yang lama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah Undang-Undang Psikotropika. Nomor 2. Di bawah ini merupakan pengertian dari kesehatan menurut Undang-Undang tentang Kesehatan, yaitu A. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. B. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. C. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara rohani, jasmani, adat, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. D. Kesehatan adalah kondisi ataupun keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit ataupun gangguan fisik ataupun psikis. Atau E. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara rohani, jasmani, adat, dan budaya yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nomor 3. Kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat adalah A. Pelayanan kesehatan promotif, B. Pelayanan kesehatan preventif, C. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, D. Pelayanan kesehatan kuratif, atau E. Upaya kesehatan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan nomor 3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Sementara itu, pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat. Jadi, jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 3 adalah pelayanan kesehatan rehabilitatif. Nomor 4.
Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat adalah pengertian dari A. Pelayanan kesehatan promotif, B. Pelayanan kesehatan preventif, C. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, D. Pelayanan kesehatan tradisional, dan E. Upaya kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pelayanan kesehatan tradisional. Nomor 5. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas A. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga, B. Pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, C. Pelayanan kesehatan primer dan sekunder, D. Pelayanan kesehatan primer dan utama, atau E. Pelayanan kesehatan umum dan swasta. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Berikut adalah pembahasan dari soal nomor 5. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri atas A. Pelayanan kesehatan perseorangan, dan B. Pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 30. Soal nomor 6. Di bawah ini merupakan kondisi yang memperbolehkan tindakan aborsi kecuali A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin. B. Kondisi janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan. C. Kondisi yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. D. Kehamilan yang tidak direstui keluarga karena hubungan di luar nikah. Atau E. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Berikut adalah pembahasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 berbunyi, yang pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Yang kedua, larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nomor 7. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Pelayanan menggunakan obat dari tumbuhan dan hewan, B. Pelayanan kesehatan menggunakan mantra dan jamu, C. Pelayanan kesehatan menggunakan keterampilan dan ramuan, D. Pelayanan kesehatan menggunakan pengalaman turun-temurun, atau E. Semua jawaban benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 7. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 59 berbunyi, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan menggunakan keterampilan dan pelayanan menggunakan ramuan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 8. Berikut ini merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang narkotika adalah A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, atau E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013.
Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Berikut adalah pembahasannya. Pembahasan soal nomor 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah undang-undang terbaru tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan undang-undang tentang keperawatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang praktek kedokteran. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 adalah undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Rekan-rekan bisa mengingat urutan dari undang-undang ini. Yang penting adalah undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang kesehatan, perawat, dan juga kedokteran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku merupakan pengertian dari A. Kokain, B. Psikotropik, C. Nafsa, D. Ganja, atau E. Prekursor. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Kata kuncinya adalah zat bukan narkotika menimbulkan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Jadi ketika ada pertanyaan dengan narasi seperti ini, teman-teman bisa langsung mengarahkan pikirannya ke arah definisi dari psikotropik. Nomor 10. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan adalah pengertian dari A. Prekursor, B. Psikotropika, C. Nafsa, D. Narkotika, atau E. Ganja. Dan jawaban yang benar adalah D. Pembahasan soal nomor 10. Kali ini kita tidak akan membahas pengertian narkotika atau contoh-contoh narkotika, tetapi yang dibahas adalah salah satu dari item jawabannya, yakni tentang prekursor. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Berikutnya nomor 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang perubahan penggolongan obat narkotika adalah A. Permenkes nomor 75 tahun 2014, B. Permenkes nomor 9 tahun 2014, C. Permenkes nomor 3 tahun 2015, D. Permenkes nomor 9 tahun 2017, atau E. Permenkes nomor 44 tahun 2019. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 11. Permenkes nomor 75 tahun 2014 adalah Permenkes tentang puskesmas. Permenkes nomor 9 tahun 2014 adalah tentang klinik. Permenkes nomor 3 tahun 2015 adalah tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika. Permenkes nomor 9 tahun 2017 adalah Permenkes tentang apotik. Dan Permenkes nomor 44 tahun 2019 adalah tentang perubahan penggolongan narkotik. Jadi jawaban yang benar adalah Permenkes nomor 44 tahun 2019 merupakan Permenkes tentang perubahan penggolongan narkotik. Ini merupakan Permenkes yang terbaru. Mudah-mudahan soal ini bisa keluar di ujian nanti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Narkotika sesuai dengan undang-undang dibagi menjadi berapa golongan? A1, B2, C3, D4, atau E5. Dan jawaban yang paling tepat adalah C3. Berikut adalah pembahasannya.
Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, tepatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 6 berbunyi, narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yakni narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Nomor 13. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja adalah narkotika golongan A1, B2, C3, D4, atau E5. Dan jawaban yang paling tepat adalah A1. Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Berikut adalah pembahasannya. Pembahasan soal nomor 13. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikatakan bahwa narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada juga penjelasan tambahan tentang narkotika golongan 2, yakni narkotika yang berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi beda narkotika golongan 1 dan golongan 2 adalah golongan 2 dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi pengobatan sekaligus sebagai penggunaan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun perlu diingat bahwa narkotika golongan 2 masih mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi rekan-rekan perlu mengingat kata kuncinya, narkotika golongan 1 hanya untuk ilmu pengetahuan, narkotika golongan kedua tetap untuk ilmu pengetahuan dan juga sebagai pilihan terakhir dalam terapi yang masih mempunyai potensi tinggi. Sementara kalau narkotika golongan ketiga bisa digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dapat juga digunakan dan banyak digunakan dalam tujuan terapi dan mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Semoga kata kunci ini bisa diingat. Soal berikutnya, soal nomor 14. Klasifikasi dan perizinan rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor A. Permenkes nomor 9 tahun 2020, B. Permenkes nomor 3 tahun 2020, C. Permenkes nomor 43 tahun 2019, D. Permenkes nomor 4 tahun 2019, atau E. Permenkes nomor 37 tahun 2017. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Permenkes nomor 3 tahun 2020. Berikut adalah pembahasan nomor 14. Permenkes nomor 9 tahun 2020 adalah Permenkes yang membahas tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Berikutnya, Permenkes nomor 3 tahun 2020 merupakan Permenkes tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit terbaru. Permenkes nomor 43 tahun 2019 adalah Permenkes tentang puskesmas terbaru. Permenkes nomor 4 tahun 2019 adalah Permenkes tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan. Dan Permenkes nomor 37 tahun 2017 adalah tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Berikutnya merupakan soal terakhir yang sekaligus sebagai soal bonus. Untuk kunci jawaban dari soal ini sengaja tidak saya sampaikan. Harapan saya rekan-rekan sekalian bisa menulis jawaban yang menurutnya paling benar di kolom komentar. Kunci jawabannya akan kita bahas di hari esok. Soalnya sebagai berikut. Nomor 15. Menurut Permenkes terbaru, pelayanan farmasi, pelayanan laundry atau binatu, pengelolaan makanan atau gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan,
informasi dan komunikasi serta pemulasaran jenazah masuk dalam kategori pelayanan? A. Pelayanan medik. B. Pelayanan penunjang medik. C. Pelayanan non-medik. D. Pelayanan pasien. Atau E. Semuanya benar. Saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan sekalian untuk menulis jawaban yang menurutnya paling benar di kolom komentar. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir soal serta pembahasan kisi-kisi soal CPNS Kemenkes episode 3 persembahan tim admin Purap Official. Semoga rekan-rekan sekalian bisa dilancarkan ujiannya dan bisa lulus CPNS tahun ini. Semoga berhasil.